dia gunakan. Entah itu dari dulu kita kenal dia dengan Natalinya, Chow-nya, bahkan dengan main-main tank yang memang ada Baxia, ada Kufra, ada Franco, ada Chow-nya. Begitu banyak pilihan yang bisa dia gunakan. Iya. Dan ini pastinya harusnya bersinergi langsung, apalagi sekarang mereka punya satu core utama. Ya, tapi kalau aku ngelihat Nino juga ini harus dulu diperhatikan, mungkin lebih ke arah gameplaynya. Nino kalau Nino mah udah wajib Nah, hukumnya. ini harus dijagain banget. Karena Nino dia gak cuma bisa marksman ya. Iya. Ya balik lagi dengan catatan kita adalah dia bisa menggunakan Benedetta juga. Benar, Lunox pernah dia gunakan pula. Lunox juga bisa. Yap, bahkan Yuzong pernah digunakan juga di area core lane itu sendiri. Sekarang, waktunya kita menuju ke arah pen and pick dari derby STM kita di game yang pertama. Well, Varamis yang menjadi pilihan pertama bersama juga dari seorang Fanny. Dua band yang pastinya cukup mahal, tapi ditambah dengan adanya Akai. Iya, Akai band. Cepet ya. Link di band udah textbook kali ya. Ini udah teknik, ini udah pakemnya nih kalau begini nih. Udah tukeran kertas mereka. Iya, Paramis, Akai, Link, Fanny, hero-hero dari Kids diperkecil kembali. Akankah ini diarahkan menuju ke arah Hayabusa lagi? Hayabusa dipaksa buat dipakai ya. Betul. Tapi kan salah satu hero signature juga untuk Kids itu adalah Pagito. Betul. Dia bisa pakai Pagito sama Yap. bagusnya dengan Assassin. Tapi apakah akan semahal itu Pak Kito untuk diambil di pertama? Seharusnya enggak ya, karena Pagitonya juga adalah salah satu hero signature untuk Revo. Nah itu lagi nih, balik lagi. Mereka bisa rebutan hero sebenarnya. Ya Franco, One masih terlepas jauh ini. Di band sih. Tapi kalau di Harusnya band ya. ada Valentina. Yap, Jadi cukup dilematis. mau Valentina apa One? Kalau Iya. mau dilepas ya di kontes pastinya dua-duanya. Atau di Dapetin kontes Valentina aja. Beatrix. Yap, Adu dengan One satu. oke. Karena Nino adalah user yang sangat berbahaya loh. Ya. Nino sangat berbahaya sekali apabila sudah mendapatkan hero seperti itu, apalagi penggunaan ya, Beatrix-nya. kalau kita bicara One lebih panjang lagi kan sudah ada Digi. Oke. Digi yang bisa menghilangkan weakness pool-nya di bawah dan selama itu masih ada time journey-nya, weakness point nggak bakal kebuka. Baik, ini time journey oke untuk sekarang bisa menggagalkan juga langsung ke arah weakness point yang sudah yang bisa dipecahkan oleh One. Yap. Tapi berapa lama? 1,5 second. 1,5 second. Itu 1,5 second. Apabila pertempuran yang masih berada di area tersebut, One ya akan tertawa-tawa lagi seperti ya. Benar. Jadi memang benar-benar timingnya adalah untuk nge-burst down One-nya harus bisa Benar. ditarget. Semisal One-nya lepas ya. Iya. Iya. Tapi nih One event Valentina terbuka. Itu dia. Valentina bisa jadi pilihan. Terus berarti kalau misalnya Valentina diamankan oleh alter ego. Oke. Masih ada Beatrix, masih ada Eve. Ya, Beatrix Shift bisa jadi potensi ya. Yap. Untuk BTR atau Esmeralda Beatrix. Oke. Alter Ego mungkin kasih pressure early game dari point kill yang mereka dapetin. Ini dia. Valius lagi komennya. Ya, dari awal kita sudah melihat bagaimana Yap. perform yang sangat agresif terlihat sebenarnya dari statistiknya dengan KDA yang sangat mencolok Yap. untuk Alter Ego. Esme Julian Esme Beatrix Juliet. dong. atau Esme Beatrix. Saya Beatrix suka ya. Beatrix salah satu lah. Betul. Kalau mau Beatrix Julian juga boleh. Yap. Yang penting ada Beatrixnya di dalam. Beatrixnya ya. Apalagi Marky kita belum lihat nih. Marky dengan menggunakan Beatrix ya. Iya, Marky bahkan dia pakainya si Kemarin ini loh, Bruno dia pakainya Bruno Bruno. nongol dan penggunaannya luar biasa. Wah, yang ngeri. Ngeri ternyata. Wah, ngeri. Saya pun mengikutinya Pak di saat saya bermain. Waduh. Karena ternyata wah, Bisa ya? itu ternyata masih bisa. Masih bisa. Masih oke banget. Oke, Natalia ternyata. Dan Natalia Beatrix. juga Beatrix. Beatrix wajib ada. Iya, wajib ada kalau buat Beatrix karena di match sebelumnya di ban tuh Beatrix Yap. ya kan akhirnya. Setelah One di ban, lapis keduanya Beatrix wajib. Beatrix wajib. Setelahnya kalau Beatrix di ban, Cloud. Ya, karena Beatrix di sini akan mengeliminasi opsi alter ego untuk menggunakan hero yang tipis Yap. sebagai junglernya misal atau bahkan untuk sebagai mid lanernya. Oke. Yang tipis-tipis ya. Misalnya tadi dari Lancelot ini mau coba buat ketemu Beatrix Mas Keruput. Wesker sekali di left game, Yap. hilang. Hilang langsung. Kan balik lagi kita untuk melihat draftnya dengan penggunaan dengan penggunaan Natalia seperti ini ya. Ini kita nggak tahu nih, ini akan menjadi ke arah mana. Natalia KYY bisa aja menggunakannya mendadak. Bisa. Kejutan-kejutan seperti ini nih. Ya, tapi ya kalau yang Apalagi mereka second pick fun fact buat Natalia dia ini lagi diarahkan untuk menjadi jungler. Yap. Cuman sekarang dia masih beralih fungsi untuk jadi roamer dulu. Oke. Biasanya tapi ya sudah ada tim yang memang menyesuaikan menjadi jungler untuk Yap. Natalia. Yap, dan sini ada sedikit komen juga dari seorang Kids. Perasaannya senang, gak ada beban sama sekali di debut kemarin buat Max. Bolehlah adu retri, aduh. Ya, Tuh. diajak Dan adu retri tuh Max. dimulai nih. Max, diajak adu retri Max, gaskan ya. Ntar ya kita lihat aja seperti apa hasilnya. Oh ya, Oke, apalagi Karina. Oke. Romer ternyata. Roamer untuk Karina dan ya mereka butuh juga untuk Karina sih. Dan Karina di sini kemungkinan besar ya kita akan melihat build ke item defense. Yap.
Karena Oke. sangat berbahaya kalau build ke item attack dan ini berjumpa dengan Masha. Yap. Satu Susah buat banget. Thunderclap apalagi ini kan HP-nya tebel banget. Betul. Dan memang dibutuhkan untuk dari Bigetron Alpha sendiri hero yang bisa melakukan penetrasi ke Masha. Mereka karena sudah punya Beatrix, otomatis kayak yang bisa nge-penetrate yang lain itu Karin. Tapi kan udah punya marksman. Yap. Ini dengan adanya Masha seperti satu hero yang sangat tebal sekali, ada satu hero yang harus juga bisa nge-melt dia secara langsung. Pilihannya juga cukup banyak untuk sekarang gitu loh. Lunox mungkin tadi seperti di game sebelumnya, Lunox bisa jadi pilihan karena mereka juga belum memiliki satu container. Iya, seingatku dulu juga masih ada Balmond. Iya, Cuma di betul. sini ya picknya Karina. Betul. Oke, dan untuk banding selanjutnya menuju ke Chow. arah Chow terlebih dahulu. Oh, wow, ini menjadi salah satu respect pastinya Ya, dari untuk Leo Leo Murphy. Murphy. Tapi balik lagi masih ada beberapa pilihan yang terbuka juga untuk Leo Murphy. Tahu-tahu Mashianya jadi roamer. Nah, itu possible banget juga sebenarnya. Esme naik nih kalau nggak di ban. Waduh. Kita tahu bagaimana track record yang dimiliki oleh Pai dengan penggunaan Esmeralda-nya. Iya. Kalaupun SP-nya di ban ya masih ada Obvious. Iya. Oke, dan ini untuk head to head juga antara Ki dan juga dari Leo Murphy sih. Dua pemain yang memang punya daya initiator yang sangat-sangat tinggi sekali ya. Lolita mungkin yang dipakai banyakan untuk di season sekarang oleh Ki. Chow sudah di ban, memang adalah salah satu signature dari Leo Murphy sejak dahulu kala. Yap. Ini dia. Dengan ada Pakito yang udah dihilangkan, sebenarnya dengan Pakito yang di ban seperti ini. Iya. Ini juga kayak mereka udah tahu nih, ini di area XP-nya nih. Ini area XP lu. Gak boleh ada hero ini yang akan melawan hero gua nantinya yang akan mengarah ke sini. Ini dengan adanya Pakito yang udah dibuang, Om, makin kelihatan nih. Bisa Esmeralda. Bisa Esmeralda. Masalahnya Pakitonya udah dibuang. Atau Pakitonya juga bisa aja menjadi Apa tuh? gak bisa lagi. Atau mereka mau menggunakan Dia dua udah- fighter. dia udah Kalau masih dengan aja. dua fighter, berbahaya sekali gitu. Untuk berada di area XP dan juga gold lane-nya, apalagi di depannya dengan penggunaan Beatrix sebenarnya oke, di awal bisa disiksa. Yep. Di awal bisa disiksa. Di akhir Beatrix yang bakal ngaco-ngacoin semuanya. Iya, dan Beatrix sudah pasti sih. Jelas tugas dari Masha adalah untuk mengincar Beatrix. Betul, Thunderclap-nya wajib langsung mengarah ke tubuhnya. Yes. Jadi target ya. Beatrix harus bisa dicari juga dan ya salah satu hero yang memang bisa save untuk buka rumput. Ya Masha. Selama dia masih punya 3 bar HP, dia masih bakal aman di sana. Ini mapnya bakal cukup terang sih sebenarnya di sisi sebelah kiri ada Masha, sisi sebelah kanan ada Natalia juga. Ya, Jadi positioning harus benar-benar diperhatikan, apalagi surprising combo yang bisa diberikan dengan Beatrix juga. Uranus juga masih ada sebenarnya, bisa dipakai oleh Bigetron kalau mereka mau. Di ban. Your team is picking. Uranus. XP laner. Skylander ya, ditutup. Ini hero-hero yang memang salah satu andalan untuk Rico ya. Yap. Dengan ada hero seperti ini, Esmeralda kan sangat-sangat cocok sekali bisa digunakan oleh pemain dari Bigetron Alpha dengan ada Uranus yang setidaknya masih bisa mendongkrak juga dari shield darah putihnya. Plus Esmeralda nanti ya di akhir di area late game, dan mungkin apabila ini bisa sampai ke late game, Masha ketemu dengan Esmeralda akan sangat-sangat lama sekali Imbang kejadiannya. ya. Imbang jatuhnya. Lama banget Tebal ya. banget dua-duanya. Esmeralda salah satu opsi juga. Tapi kalau kita ingat-ingat dikit heroinnya yang Ripo ya. Kalau dia mau pakai unique hero, dia bisa ada Barret di XP dengan Yap. Glue yang ada di XP. Benar, ada glue, ada barat, Xbox pun bahkan pernah saya gunakan juga untuk bisa langsung membalas siapapun yang ada di area XP lane. Tapi ternyata pilihan untuk kali ini Popol dan Kupa. Oke, gold lane dulu. Diambil. Sudah ada. Mereka ada tapi Beatrix. Beatrix akan ke arah mana nih? Romer. Kalian ingat kan? Natalia di mana? Natalie jungler kalau gitu. Karina? Wow. Makin ribet. Oh. Karena Popol udah pernah dipakai ini waktu lawan Araki. Oke. Nah, Popolnya Romer Ki. Ya. Salah satu harus XP lane dong berarti. XP laner. Atau mid XP lane. laner magical damage. Berarti bisa gini, Beatrixnya mid, Natalia, Karina jungler, Popolnya ke Gold Side. lane. ya nggak sih? Pusing. Mereka butuh Bisa. jarang kayak gini. Tapi Ruby menjadi satu pilihan yang sangat baik pula, di mana ini dia yang tadi belum jelasin. Combo Ruby dan juga Julian ini efeknya sangat mematikan. Dua crowd control jalan bersamaan, ngehabek ke arah satu orang. Hilang itu, instant kill banget. Masalahnya instant kill dan juga membuat kita nggak bisa bergerak dengan begitu luasnya, Brody. Ya udah sesuai. Ini dari Bigetron ya, ini mereka benar-benar high return. Ini damage mereka bisa ngeburst di awal. Oke. Di bawah level yang keempat juga mereka udah bisa dapetin point kill di sana. Tapi ya itu tadi, mereka butuh balancing lagi, di mana mereka butuh untuk badan dulu. Yep. Garis depan mereka belum punya sekarang. Hero mereka untuk nge-pick up bagus. Tapi untuk melakukan team fight ini bakal berat dengan kehadiran apalagi ya.
Ada Ruby di sana, ada Valentina di sana. Efek teror dari Valentina yang pasti akan mempengaruhi juga untuk hero-hero bertipikal melee. Area dari Bigetron emang minim banget ya, tapi aku ngeliatnya kali ini mereka benar-benar respect ke arah Valentina. Dikit banget ultimate yang bisa diambil. Dan mungkin nggak bakal terlalu efektif kalau misalnya dia ngambil ke arah Natalia ataupun ke arah Karen dan Popeyes. Popeyes lah, karena Ruby adalah salah satu hero yang sangat-sangat nge-trigger Yes. diri dari Popeyes untuk bisa mengeluarkan ultimate. Dan sekarang, talent prediction. Alter Ego, Bigetron Alpha, Bigetron Alpha. Well, Wow, kenapa nih? Kenapa Sekarang nih, ya? giliran Anda. Anda sekarang. sama mungkin alasan dengan Pak Pulung juga ya. Kenapa itu? Kayaknya percaya untuk Alter Ego bisa kembali lagi ke tracknya. Betul. Apalagi dengan di bawah seorang kids. Tapi ini dia untuk audience prediction by TikTok. 71% ke arah Alter Ego. Yap, 71% berbanding 29%. Inilah hasil audience prediction. Tapi balik lagi, ini nggak bakal menjadi apa-apa karena pembuktiannya akan terjadi di Land of Dawn, di mana 5 hero dari masing-masing tim akan beradu di Derby STM di game pertama di match yang kedua. Kelima player dari masing-masing tim yang sebelumnya sudah bertemu berkali-kali, tapi hari ini mereka dipaksa untuk bertemu kembali, memperebutkan lagi satu kemenangan. Yes, kembali ke Derby STM antara Bigetron Alpha dan juga Alter Ego Esports. Kita akan langsung masuk ke dalam Land of Dawn, di mana ya ini laning yang cukup menarik juga pastinya, apalagi dari seorang Max Popol Kupa. Bukan. Max itu Karina. Popol Kupanya dipegang sama Oh, ada kupanya. Iya, dia dibantu sih. Jadi intinya gini, dari Bigetron Alpha dalam mereka bakal memaksimalkan potensi mereka untuk melakukan ganking dari awal. Popol Kupa bakal bisa buka vision, dan di sini dari Natalianya bakal bebas untuk melakukan gankingan. Oke, tapi balik lagi, ini ada miss-nya ada di mana? Bisa dibilang magical damage yang mereka miliki ini semuanya bertipe melee om jatuhnya. Karina melee, Pove juga melee. Walaupun nantinya untuk Pove sendiri juga punya shield yang bisa membuat dia jadi imun juga, apalagi di saat dia lagi ngelompat gitu. Dan jangan lupakan sebenarnya untuk Pala mid laner ya. Yap. Mid laner kalau kita lihat yang sekarang ini masih terpatok untuk magic damage sebenarnya. Oke. Tapi ini udah mulai agak dibelokin sama Bigetron Alpha. Mereka punya mid laner dengan physical attack. Oke, dan itu akan sangat mengganggu sekali ke area turret karena kita tahu Popel Kupa kan sangat-sangat cepat sekali untuk bisa mengaturkan. Fun fact, sebelum bermain untuk BTR, Vala adalah MVP final MDL Season 5 bersama Evo Saigon. Ya ini yang satu sempat kita bahas juga, dan kali ini mereka akan menghadapi tim lainnya. Cuman Popol dan Kupa kali ini kayaknya cukup terhambat dengan adanya seorang Valentina di bagian mid lane. Kupanya bisa diharas terlebih dahulu, dan kita tahu sendiri Popol tanpa Kupa itu dia nggak bisa ngasih damage yang maksimal. Yap, hanya abang-abangan yang megang tombak ke sana kemari. Iya. Nggak bisa melakukan banyak hal, tapi Kaye di bagian tengah. Leo Murphy yang mau dia hajar agak cukup berbahaya, agak cukup tebal. Satu target yang dia sasar. Ya, level 4 pasti bakal coba untuk dicari dengan cepat ya untuk Vala. Ketika di level 4, Bandem Kupa bisa memberikan efek stun, di sana lagi bakal bekerja juga untuk memberikan damage-nya. Yap, tapi Nino berusaha untuk bisa pergi dari tersebut. Belum terlalu berdamage dari Markinya. Sementara dari Beatrix masih bisa menghilangkan wave minion, dan mereka mendapatkan first blood-nya. Teriakan pun mendadak keluar di belakang kita. First blood ke arah gold laner ya masih bakal menguntungkan, tambah lagi platingan bisa didapatkan juga, tapi di sisi lain kita bakal melihat ke arah Turtle Pit terlebih dahulu. Lompatan-lompatan yang diberikan oleh seorang Popeyes dari seorang Reaper nampaknya cukup memberikan gangguannya, tapi Max yang berhasil mendapatkan ke arah turtle-nya dengan retribution yang sudah terjadi di early. Masih ada perangan juga dari seorang Pala mulai gigitan-gigitannya ke arah Udil, dan Kayeye datang dari si lain hilang sudah double kill dari seorang Kayeye. Wow, serangan yang tiada henti dilakukan oleh Bigetron Alpha dan berjalan mulus di early game ini. Yes, dengan Popol Kupa, balik lagi dari Popol Kupa udah dapetin 3 buah assist, dan dia pakai weapon master, 2 hero marksman dengan weapon master, dan dengan juga physical attack tambahan, movement speed tambahan. Ini berarti bahwa Bigetron Alpha ya mereka mengincar salah satu hero marksman yang bisa aktif dari early game, Popol Kupa. Damage-nya udah pasti besar, dan untuk plantingan shield gold dia juga cepet. Ini main tabrak banget sih ya, aku lihatnya, Waduh. apalagi udah ada efek stun yang bisa diberikan oleh seorang Kupa, dan ya sedikit gerakan dari Kayeye menuju ke arah Nino. Pressure lagi-lagi, apalagi platingan di area outer bottom turret sudah hilang. Yap, dan Marky bukanlah satu tipe marksman yang ingin diam saja di area lane-nya. Coba lihat ada monster jungle yang sudah diamankan, dan sekarang pertempuran yang kembali terjadi. Kaye masih sempat untuk kabur tersebut, tapi Avander berhasil menarik dia agar bisa masuk kembali ke dalam pelukan dari Ruby, tapi double kill berhasil dilakukan pula. Max membalaskan keadaan, di mana untuk kali ini Valentina pun harus merekang nyawa. Ya, tapi harus diakui ya, ini early game yang kuat banget dari Bigetron Alpha, mulai dari Marky, terus kita ngeliat juga dari seorang Max, tambah lagi Volley, meskipun harus tumbang tapi 4 assist. Ini pasti ngebantu banget dia, apalagi dengan platingan yang bisa didapatkan di area mid.
Iya, Popol Kupa. Dia awalnya pastinya ya, dari damage yang diberikan oleh Popol Kupa itu dari Kupa. Yap. Dengan ya Phantom Kupa, We Are Angry, itu berkali-kali lipat untuk sisi damage. Tapi Popol Kupa juga adalah salah satu hero dengan pool HP yang terkecil. Yap. Nih, makanya dia harus memiliki positioning yang sangat baik pula. Oke, dengan adanya beberapa skill di dalam tubuhnya yang bisa mendongkrak pula dengan memberikan shield ke dalam tubuhnya di saat dia mengeluarkan ultimate-nya. Marki di bawah. Rena Rapati itu adalah senjata yang dia gunakan. Ya, dan juga sudah punya BOD. Iya, cepet banget. Ini Cepet. baru menit segini loh. Udah punya BOD, gimana caranya dia farmingnya tuh. Namun turtle-nya udah ada Pai. Siapa yang akan menjadi korban dari Thunder Clap-nya? Ternyata untuk kali ini turtle-nya masih berhasil diamankan dan Ripo berhasil mengusir beberapa pemain dan juga Pai tertinggal di bagian belakang. Ngacir kabur lagi ke arah XP Land. Iya, nggak bisa ada kontes yang dilakukan juga oleh seorang Kids. Padahal kita tahu sendiri early power dari seorang Julian cukup besar. Apalagi di level yang ketiga dia udah bisa mengeluarkan ultimate-nya. Sejauh ini di press terus menerus. Dan ya 4 pemain lainnya dari Alter Ego Esports yang harus menjadi badan menghadapi 3 pemain dari Big Alpha. Dia artinya top leader langsung hilang begitu saja. Pai 3 bar HP-nya. Bukan menjadi satu masalah buat Big Alpha. Sebuah pick off yang sangat baik tepat berada di dalam inner ataupun outer taring ada di area XP Land. Tapi untuk kali ini We Are Angry udah langsung dikeluarkan pula. Akankah ada korban lagi ataupun team fight yang dilakukan karena di bagian atas satu outer turretnya berhasil dihancurkan. Iya, hilang sudah, apalagi ada penjagaan juga dari seorang Ripo, positioning yang bagus juga bersama seorang KYY memberikan zoning out tambahan untuk Alter Ego Esports. Ya, ini terlihat bahwa dari Bigatron Alpha mereka leading jauh banget untuk di arah dari early game-nya. Bahkan Popol Kupanya juga akan mendekat ke BOD. Dan kita tahu ini susah banget untuk bisa di-ganking di area dari mid. Dengan adanya kehadiran 2 trap dari Popol Kupa. Iya. Gimana gankingnya dia? Kiri kanannya udah ada penjagaannya. Dia pasti safe di belakang. Dan kalaupun ada yang mau dekat-dekat dengan dia, Kamir Kupa bakal ngasih extra shield dan efek knock up ke atas. Plus sekarang Kids sudah punya satu jenis. Wah, Nemo Pendant-nya connect langsung dari ke depan. Tapi malah Ruby-nya yang berhasil langsung diamankan begitu saja. Kids yang memiliki ke arah mana karena Kids-nya menjadi satu korban tabrakan lewat Shadow Assault yang begitu menyakitkan yang dikeluarkan oleh Max. Dan hilang sudah 2 player dari Alter Ego. 5 eliminasi untuk seorang Max sendirian saja. Dan tambah lagi dengan Popol Kupa dan juga Marki dengan berada di area tengah. Udil hanya bisa melihat dari kejauhan. Apalagi dia juga ngambil karena ultimate IMU yang cukup nyeli. Tapi di sisi lain juga solo kill dari seorang Max menuju ke arah Nino. Wow, lama-kelamaan Alter Ego apabila kalau begini terus-menerus ini nggak bakal bisa dibawa ke area late game loh. Kenapa? Karena untuk early-nya ini owning banget dan mereka punya kemampuan, mereka punya ability untuk bisa menghancurkan turret dengan sangat-sangat cepat. Sekali kena Bindom Kupa, tactical reposition atau flicker Wesker hilang. Hilang udah. Hilang. Ini udah ada BOD loh. Turtle kebuka lagi. Dapat shield tambahan lagi, dapat cuan tambahan lagi dan mereka melakukan sebuah pergerakan. Coba lihat KY menunjukkan wujudnya di mana dia bersembunyi dalam sebuah gua dan juga memberikan efek imut terhadap tubuhnya. Tapi Pai berusaha menghilangkan langsung karena satu wave minion tersebut agar inner turretnya masih tetap terjaga. Tapi purple buff hilang kali ini. Iya, memang dari outer turretnya di area atas gak hilang, hanya kehilangan satu turret aja. Tapi lihat purple buff yang diamankan oleh seorang Max ini bakal memberikan impact yang lebih berasa lagi dengan perbedaan sampai ke arah 6.000 gold. Dan ya baik lagi ya, early dari Bigatron Alpha ini enak banget untuk burst damage-nya. Jadi kalau mau main pick off udah dijamin instant kill. Nih, Kids juga emang harus dikawal terus-terusan oleh rekan-rekannya karena dengan adanya Karina bisa dengan satu kali kombonya, dia Dance of Dead, Dance of Dead, dia Shadow Assault, semuanya satu combo kepada satu hero. Tapi sekarang untuk Pai, seorang diri mencoba untuk mengeluarkan langsung arah Thunder Clap-nya, tapi Marki menjadi satu sasaran ditembak dengan Wesker. Tidak ada lagi ampunannya. Sakit banget ya. Meskipun memang 2 melawan 1, tapi lihat damage yang bisa dikeluarkan oleh seorang Marki di keadaan yang sangat amat tertekan. Dan ya kita bakal melihat juga dari seorang KYY bisa bersembunyi kapanpun mereka mau, kapanpun dimanapun semak-semak yang ada. Ini ngebuat dari Alter Ego Esports gak punya space. Mereka gak bisa jalan dengan sembarangan. Ya, dan oke, dan bahkan untuk Max sendiri dia build up ke item damage tuh. Tadi satu buah Holy Crystal sudah diselesaikan. Hybrid mungkin? Hybrid bisa jadi buat Max. Bisa jadi. Ya, ini objektif demi objektif karena kehadiran Popol Kupa juga. Popol Kupanya damage loh ini. Damage 2 marksman yang dua-duanya bisa nge-burst down dengan sangat-sangat cepat sekali. Dan Popol mendapatkan space yang sangat-sangat nikmat juga dari tadi. Dia bisa menjadi sang eksekutor juga untuk beberapa turret yang tersedia tepat di depannya. Tapi mereka lebih memilih untuk bisa mendapatkan langsung karena Lord. Lordnya kali ini akan segera muncul dalam 10 detik lagi. Alter Ego Esports pastinya mereka masih punya kesempatan di bawah seorang Kids
di sana. Crowd control yang harus benar-benar mereka perhitungkan. Tapi Leo Murphy lihat damage yang masuk dengan satu tembakan. Karena Leo Murphy ini ngebuat dari Leo Murphy juga cukup takut untuk bisa maju ke bagian depan. Tapi Lordnya bisa diamankan dengan sangat mudah. Yes, ya balik lagi sih ada 2 marksman ya kan. Terus juga damage dari Max yang gede, dari Ki juga bisa nge-burst down semua. Jadi ini benar-benar hero burst yang dipakai oleh Beacon Alpha. Wow, banyak banget hero burst-nya. Iya. Ini ngebuat dari Alter Ego Esports kayaknya gak boleh keluar sama sekali. Kalau mau mereka yang ngasih trap duluan. Yap. Karena kalau mereka jalan-jalan, ya udah yang ngasih trap pasti Bigoton Alpha duluan. Waduh, ini 80% dari map sudah dikuasain oleh Bigoton Alpha. Tapi untuk pemain Bigoton Alpha pun mereka tidak boleh melakukan sebuah kesalahan, masuk rumput sembarangan. Tapi terlihat barusan KY sepertinya berhasil masuk ke dalam satu rumput, bertemu dengan satu orang. Ada informasi yang berhasil Bria berikan di bagian bawah. Pai, buset, damage macam apa itu di mana? Renner Rapatinya masuk ke dalam tubuh dari Julian. Nah ya ini Kupa udah enak banget selalu dikasih makan ke area bangunan-bangunan yang tersisa dari Alter Ego Esports dan terus bertambah. Seiring berjalannya waktu hanya 3 base turret saja yang tersisa lah Bulung. Oke, dan sekarang base turret udah terbuka dengan begitu bebasnya. Apabila mereka bisa menghancurkan salah satunya, ini akan menjadi sebuah daya dobrak tambahan lagi untuk Bigoton Alpha, di mana Wave Mina di bagian tengah sudah mulai hadir dan Lordnya masih tertahan. Untuk Renner Apache akan kena ke arah siapa? Satu hitnya ditembakkan, masih dipilih-pilih, dikeker-keker dari kendang ke arah Nino. Cap-cip-cupnya berhasil langsung mengenai ke arah satu marksman yang dimiliki oleh Alter Ego. Damage burst yang benar-benar mengerikan kali ini dengan adanya Lord yang udah mulai muncul di area top lane. Ternyata masih belum cukup untuk Bigoton Alpha mendapatkan base turret mereka selanjutnya. Tapi nggak jadi masalah, mereka masih on sampai ke arah 10.000 gold. Meskipun kita tahu juga hero-hero Bigoton Alpha nggak bisa bertahan sampai late game. Ya mungkin late gamenya jawabannya adalah Marky ya dengan satu single shot Weskernya dia. Yep. Tapi itemnya ini udah terlalu jauh sih. Bigoton Alpha kalau mereka mau juga mereka bisa dive in. Tapi mereka masih tetap sabar. Jadi mereka masih nunggu untuk Alter Ego membuat kesalahan semisal keluar dari zona mereka juga. Dari itemnya, lihat dari BOD. Yang dimiliki oleh Beatrix ya. BOD ada, Melvic Roll ada, Hunter juga ada. Ini udah sangat-sangat sekali bisa menuju ke WON sebentar lagi. Concentrated energy juga sudah punya buat Max. Jadi bener dia main dengan full damage Karina. Dan ini main bersemuanya BOD, Demon Hunter Sword buat Popol Kupa. Yang menjadi badan di depan ini hanya dari Ripo. Karena Ripo juga dengan Demonic Force ya, dia ada sedikit kesempatan atau momen di mana dia invulnerable. Iya. Iya. Dia nggak bisa diapa-apain. Dia nggak bisa diapain waktu Dia terbang. Dia melompat. Tapi kayaknya mencari informasi lagi. Ki mundur sudah. Ada orange buff yang bisa mereka amankan. Kids nggak bisa maju. Nino hanya bisa melihat dari kejauhan. Bahkan Murphy satu sisi ini pun nggak bisa melakukan banyak hal loh. Dia nggak bisa masuk ke bagian belakang, mengingat ada 2 marksman yang bakal berjaga-jaga juga, di mana mereka damage dealer. Tapi ketika kita ngeliat 2 marksman ini, dipastikan pressionnya berasa banget ke dalam tubuh dari Alter Ego Esports. Oke, 10 detik bahkan 5 detik menjelang. Lord yang selanjutnya akankah ditahan terlebih dahulu hingga menit ke-12. Sementara sekarang dengan adanya pergerakan lagi dari Popheus bertemu langsung dengan Pai, Leo Murphy mencoba untuk maju sedikit ke bagian depan, mengganggu ataupun memancing agar adanya pertempuran. Tapi Lord sudah dicolek dan tidak akan ada kontes. Itu cepet banget. Itu cuma 8 second. Wesker, tambah lagi damage Karina. Digigit Kupa. Digigit lagi sama Kupa. Semua damage ada di situ. Lord aja ngeburstnya sampai kayak gitu ya. Nggak kebayang kalau misalnya ini bisa ngeburst ke arah satu pemain dari Alter Ego Esports. Yep. Dan ada sedikit player statistik juga. Max dengan Karinanya yang kali ini cukup outstanding. 6 eliminasi yang udah bisa didapatkan sejauh ini. Dan memang skill partisipan yang cukup tinggi, 66%. Ya, Marky juga sudah punya satu buah item defense sekarang. Wind of Nature. Jadi Bicara Alpha mereka udah sangat-sangat siap untuk melakukan team fight. Tapi mereka harus hati-hati karena sebenarnya ya dari mereka sendiri untuk defense-nya yang ada di bagian atas ini mereka nggak punya gitu loh. Yap. Ini mereka hanya coba lihat untuk kayaknya hanya bisa menahan dulu aja. Ini plus minus dari penggunaan Natalia juga ya. Iya. Gak ada high ground defense loh. Iya. Nih untuk kayaknya pastinya masuk akan terakhir. Ini dia perbedaan mungkin satu romer dengan romer yang lain. Tapi kayaknya mendadak langsung aja memberikan sebuah damage yang langsung ke arah Leo Murphy. Tapi dengan Emo Vendor tidak memberikan efek apapun terhadap Ripo. Riponya masih berada di luar dari zona pertahanan yang dimiliki oleh Alter Ego. Masih ditahan ternyata dari Alter Ego Esports mampu untuk menumbangkan Lord yang sedang menuju ke arah base mereka. Tapi lihat tadi gimana satu Emo Vendor dari seorang Leo Murphy menarik ke arah Ripo dan gak ada yang terjadi sama sekali. Damage yang masuk pun gak terlalu berasa untuk seorang Ripo, namun tarikan ini terjadi lagi membuat Demonic Force bisa ke-trigger Leo Murphy dalam ancaman. Tapi masih ada pergerakan dari seorang Pai yang memberikan covering di area terdepan dan Ripo masih bisa dapat lompat meskipun damage dari serangannya gak bisa tertahankan. Tapi lihat pertukaran ke arah
Wah, Max-nya masuk terlalu dalam, tapi mereka masih punya Marky, di mana Marky masih berusaha untuk bisa langsung mengeluarkan seluruh damage yang dia punya. Sama-sama memiliki WWN, tapi base-nya. Game pertama milik Bigetron Alba. Wow, congratulations. Bigetron Alba, unique pick mereka yang ternyata berhasil dengan sangat amat maksimal. Semua burst damage mereka manfaatkan. Dan ya, dengan 2 hero marksman ternyata menjadi hasil yang baik untuk Bigetron Alba. New era untuk Bigetron Alba benar-benar terlihat. Say no to late game. Tino, Mereka sepertinya udah melupakan late game. Ini Gimana? ya. Ini bukan Bigetron Alba yang kita lihat beberapa season yang lalu loh. 180 derajat gak sih? 180 derajat benar-benar berubah. Tim apa nih? Bigetron Alba? Iya. Ini Bigetron Sampai Alba lupa kan? ya Om. Karena beberapa season yang lalu ini baru area farmingnya mereka. Di Iya. mana point kill mungkin baru aja sekitar 2 atau 3. Mereka di pressure di early, mereka harus ngebalikin keadaan. Tapi ini Betul. di game yang tadi, mereka unggul dari awal. Mereka bener nyetir jalannya permainan. Dan mereka tutup juga dengan cukup cepat. Tadi 2 marksman yang terbebas. Popolnya langsung fokus aja ke base. Yep. Ada Beatrice, kalau mau ya bisa fokus juga ke base. Wow. Rotasi pemain. Rotasi strategi. Berjalan lancar seluruhnya di game yang pertama. Iya, Nino udah jadi target dari awal. Terus kita ngeliat juga Valentinanya nggak bisa memiliki space yang maksimal. Bahkan ultimate yang diambil terlalu ke arah Karina. Tidak solve-nya. Dan dari Alter Ego mau masuk ke depan aja susah. Gimana caranya dari seorang Valentina mau mengeluarkan ultimate? Yap. Belum Iya. lagi tadi ada miss yang terakhir ya Om ya. Walaupun ada miss yang terakhir, tapi setidaknya itu bisa menjadi satu pengalian isu ya. Iya, dan yang terakhir tuh sebenarnya tim fighting yang dibuka dulu sih. Karena memang ditarik kan. Karena ditarik. Jadi tarik, jadi mau gak mau langsung Demon Force-nya dibuka sama Ripo. Yap. Dan ternyata di cover Ternyata. juga dengan adanya damage dari Bennett. Benar. Plus Max tadi niat banget Shadow Assault, cuman yang satunya ngeflick. Mau nggak mau dia ngikut dong. Karena udah kelok. Udah sekalian lah ya. Udah sekalian aja. Akhirnya tepat berada di depan pintu Iya. masuk dari rumah Alter Ego. Wow, lagi-lagi ini permainan yang luar biasa banget yang ditunjukkan Alter Ego. Mereka harus